Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang harga pokok proses dan harga pokok pesanan. Di sini saya sebagai ketua, nama saya Muhammad Fri Lafif. Sebelah kanan saya Dea Putri dan Dian Utami. Sebelah kiri saya ada Putri Aulianingsi dan Esti Nurhaliza. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode harga pokok pesanan. Yang pertama ada definisi harga pokok pesanan. Menurut mulai tahun 2015, metode harga pokok pesanan atau job order costing adalah metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan apabila produk yang dihasilkan bersifat khusus dan diproduksi berdasarkan pesanan tertentu dari pelanggan. Sistem ini sangat penting bagi perusahaan yang menghasilkan produk berdasarkan order tertentu seperti bengkel, percetakan, konveksi, pabrik mebel, serta proyek konstruksi bangunan. Yang kedua adalah tujuan dan fungsi sistem harga pokok pesanan. Menurut Mulyadi, penerapan sistem ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, menentukan harga pokok produksi secara tepat. Sistem ini membantu perusahaan menghitung total biaya produksi yang digunakan untuk suatu pesanan tertentu agar bisa diketahui nilai per unit produk. Yang kedua, menjadi dasar penetapan harga jual. Dengan mengetahui total biaya pesanan, perusahaan dapat menambahkan margin keuntungan yang sesuai untuk menentukan harga jual produk atau jasa. Yang ketiga, membantu pengendalian biaya produksi. Perusahaan dapat membandingkan biaya aktual dengan biaya standar atau anggaran, sehingga bisa dilakukan analisis penyimpangan. Yang keempat, menilai harga kinerja produksi dan efisiensi tenaga kerja, yaitu data dari setiap pesanan dapat dijadikan dasar untuk menilai kinerja departemen produksi, efisiensi tenaga kerja, serta efektivitas penggunaan bahan. Nah, kali ini saya akan membahas karakteristik metode harga pokok pesanan. Nah, menurut buku Mulyadi, metode harga pokok pesanan itu memiliki beberapa karakteristik penting. Nah, ada beberapanya, yaitu satu, ada produksi berdasarkan pesanan. Nah, barang yang dibuat hanya setelah adanya permintaan pelanggan. Dari spesifikasi produknya itu ditentukan semua keinginannya oleh pemasar. Nah, yang kedua, ada setiap pesanan memiliki identitas khusus. Maksudnya, biasanya di pesanan ini perusahaan memberikan nomor pesanan atau job order number agar biaya dapat ditelusuri secara akurat ke pesanan yang berikutnya. Lalu yang ketiga, ada biaya dikumpulkan per pesanan. Semua biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, atau overhead pabrik dibubarkan langsung ke pesanan yang bersangkutan. Nah, yang keempat, ada produksi tidak bersifat massal. Nah, artinya di sini barang yang kita produksikan itu secara terus-menerus atau dengan volume yang besar, melainkan dalam batch kecil sesuai yang diorder saja. Nah, yang kelima, ada harga pokok dihitung setelah pesanan selesai. Nah, maksudnya di sini karena biaya baru bisa diketahui secara pasti setelah pekerjaan kita selesai, maka biaya pesanan disusun setelah proses produksi itu berakhir. Nah, yang terakhir ada dokumentasi biaya lengkap. Nah, dalam dokumentasi biaya lengkap ini, dalam sistem ini digunakan berbagai dokumen seperti job order sheet, material costing, dan time ticket untuk mencetak setiap departemen biaya yang masuk ke dalam pesanan. Materi selanjutnya yaitu kartu biaya pesanan atau job cost sheet. Kartu biaya pesanan yaitu dokumen yang digunakan untuk mencatat seluruh biaya produksi sesuai dengan pesanannya. Nah, kartu biaya pesanan ini memuat identitas seperti nomor pesanan, nama pelanggan, tanggal keluar dan tanggal selesainya, serta rincian biaya, tenaga kerja langsung, dan overhead. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan metode harga pokok pesanan. Yang pertama, ada kelebihan, dapat menghitung biaya dan laba secara rinci per pesanan. Nah, selanjutnya yaitu membantu pengendalian biaya karena setiap biaya dicatat berdasarkan dokumen yang jelas.
Selanjutnya, cocok untuk perusahaan yang memproduksi barang atau jasa dengan pesanan khusus. Yang keempat, bisa menjadi dasar penetapan harga jual yang realistis dan kompetitif. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, membutuhkan pencatatan administrasi yang cukup banyak dan rumit. Yang kedua, tidak efisien untuk produksi massal dengan varian produk yang sedikit. Dan yang ketiga, pembebanan overhead seringkali bersifat tafsiran sehingga dapat menimbulkan perbedaan antara biaya sesungguhnya dan biaya yang dibebankan. Oke, lanjut ya teman-teman. Kalau tadi kita udah bahas nih mengenai metode harga pokok pesanan, sekarang kita akan masuk ke metode harga pokok per proses gitu. Jadi metode harga pokok proses ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang secara massal dan berkelanjutan. Contohnya kayak makanan ringan, minuman, dan bahan kimia. Tujuannya biar perusahaan bisa tahu nih biaya produksi, menentukan harga jual yang pas dan mengontrol efisiensi produk. Bedanya di sini biaya dikumpulkan berdasarkan proses atau per departemen gitu, bukan per pesanan. Menurut Mulyadi, tahun 2016 dalam buku akuntansi biaya, metode harga pokok proses adalah cara mengumpulkan biaya produksi per departemen atau tahap produksi selama periode tertentu. Nah, biaya per unit didapatkan dengan membagi total biaya produksi dengan jumlah unit yang dihasilkan. Biasanya metode ini dipakai buat produk yang homogen karena proses produksinya dilakukan secara massal dan berulang-ulang. Perusahaan yang cocok pakai metode ini biasanya punya beberapa ciri kayak produknya seragam, produksinya massal dan berkelanjutan, dan tentunya biayanya dikumpulkan per proses gitu. Jadi contohnya kayak bisa kita lihat di industri makanan, minuman, kimia, dan pabrik kertas. Misalnya kayak PT Indofood nih yang memproduksi mie instan berbentuk dan rasanya sama, dibuat dalam jumlah besar dan prosesnya terus berulang. Nah, biar teman-teman gak bingung nih, kita bandingin nih sedikit ya mengenai metode kedua tadi. Jadi kalau metode pesanan biaya dikumpulkan per pesanan tertentu, sedangkan metode proses biaya dikumpulkan per departemen atau tahapan produksi. Nah, kalau produksi pesanan biasanya itu berbeda-beda kayak proyek mesin atau konstruksi gitu kan. Tapi kalau menggunakan metode proses, produknya itu homogen dan massal, contohnya kayak makanan ringan atau kertas gitu yang tadi kita jelaskan. Jadi intinya metode harga pokok proses cocok nih buat produksi yang kontinu dan berulang. Selanjutnya ada tahapan dan elemen biaya dalam metode harga pokok proses atau proses costing. Elemen biaya produksi menurut Mulyadi itu ada 3. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung atau BBBL, yang dimana semua bahan utama yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, yang dimana upah pekerja langsung itu mengubah bahan menjadi produk. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik atau BOP, yang dimana biaya tidak langsung seperti biaya listrik, biaya penyusutan mesin, biaya perawatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat langkah-langkah dalam perhitungan metode HPP atau proses costing. Yang pertama, kumpulkan total biaya produksi untuk tiap departemen atau proses itu selama periode tertentu. Selanjutnya itu ada hitung jumlah unit yang diproduksi termasuk unit dalam proses dengan menggunakan unit ekuivalen. Yang ketiga itu hitung biaya per unit, yang dimana total biaya itu dibagi dengan jumlah unit ekuivalen. Yang keempat ada alokasikan biaya ke produk jadi dan produk dalam proses akhir. Selanjutnya itu ada unit ekuivalen dan produk dalam proses. Menurut Mulyadi, apabila pada akhir periode masih terdapat produk yang belum selesai, maka produk tersebut harus dihitung dalam unit ekuivalen agar biaya dapat dialokasikan secara adil. Misalnya, jika terdapat 1000 unit dengan tingkat penyelesaian 50%, maka dianggap setara dengan 500 unit ekuivalen. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan metode HPP ini atau proses costing ini. Yang pertama, produk rusak atau hilang dalam proses.
akan mempengaruhi perhitungan dalam unit ekuivalen. Selanjutnya ada produksi bertingkat. Biaya dari satu departemen ditransfer ke departemen berikutnya. Yang selanjutnya itu ada persediaan awal produk dalam proses. Metode perhitungan dapat menggunakan metode rata-rata terimbang atau FIFO. Kemudian ada pengendalian biaya, membantu manajemen menilai efisiensi dan menentukan langkah perbaikan. Selanjutnya ada penetapan harga jual, biaya per unit yang akurat mendukung harga jual yang realistis. Manfaat proses costing bagi perusahaan ini yang pertama dapat menghitung biaya produksi per unit secara efisien. Selanjutnya membantu penetapan harga jual, mempermudah pengendalian biaya dan evaluasi efisiensi proses, dan terakhir menjadi dasar analisis profitabilitas dan pengambilan keputusan manajerial. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh mengenai perhitungan metode harga pokok proses atau proses costing melalui metode yang sederhana. Diketahui departemen A itu unit selesai ditransfernya sebanyak 8.000 unit. Selanjutnya WIP akhir 75% selesai dibagi 2.000 unit. Dari sini kita harus nyari dulu yang namanya unit ekuivalen. Unit ekuivalennya dengan cara 2000 unit tadi itu dikali 75%. 75%-nya ini itu dapat dari ini. WIP akhirnya 75% selesai. Maka didapatlah hasilnya sebesar 1.500 unit. Maka di sini kita bisa tulis total unit ekuivalen itu 8.000. 8.000 itu dapat dari unit selesai ditransfer ini. Kemudian ditambah dengan 1.500, yaitu hasil dari unit ekuivalen yang kita kalikan tadi. Maka dapatlah hasilnya 9.500 unit. Kemudian total biaya di departemen A periode ini sebesar 28.500.000. Biaya per unitnya dihitung dari ini, total biaya ini berarti 28.500.000 itu dibagi dengan 9.500. 9.500 itu dapat dari sini total unit ekuivalennya. Nah, maka dapat dihasilkan sebesar 3.000 unit per unitnya. Selanjutnya biaya ditransfer ke departemen B. Nah, biaya ini 8.000 unit. 8.000 unit ini didapatkan dari unit selesai ditransfer yang ini. Kemudian dikali sebanyak 3.000. 3.000 dapat dari biaya per unitnya. Lanjut, 3.000 tadi dari biaya per unit tadi ya. Maka dikalikan 8.000 dikali 3.000 didapatkan hasilnya sebesar 24 juta. Sudah didapatkan biaya ditransfer ke departemen B. Selanjutnya terakhir ada biaya WIP akhir. WIP akhir cara ngitungnya adalah 1.500 unit. 1.500 dapat dari mana? 1.500 dapat dari sini. WIP akhir yang telah kita hitung unit ekuivalennya sebesar 1.500 unit. Maka dimasukkan 1.500 unit ekuivalen ini dikali dengan 3.000. 3.000 dapat dari ini tadi biaya per unitnya. Biaya per unitnya sebesar 3.000, maka WIP akhirnya 1.500 dikali 3.000. Maka diperoleh hasil sebesar 4.500.000.
Nah, dari Departemen A ini, perhitungan ini, maka didapatkan biaya WIP akhir atau work in process itu sebesar Rp4.500.000. Sekian dari kami. Terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.